Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله نحمده حمد الشاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نبينا وحبيبنا ومرشدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد عباد الله أوصيكم مبتدئا بنفسي المقصرة والمذنبة بتقوى الله وقد فاز المتقون قال تعالى وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخوة الإيمان جماعة مسجد الفلاح رحمكم الله Alhamdulillah, kita harus bersyukur saat ini berkumpul kembali di Masjid Al-Falah untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Mari kita laksanakan dengan seksama. Semoga ibadah kita hari ini meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kualitas takwa kita, dan semoga mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithtu mu'allima." Baginda Rasulullah bersabda bahwa beliau diutus untuk kita semuanya ini adalah sebagai muallim, sebagai guru. Beliau juga bersabda yang mirip, "Innallaha lam yab'athni mu'nitan wala muta'annita walakin ba'athani mu'alliman wa muyassira." Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengutus saya untuk mempersulit, tidak, tetapi untuk mengajarkan kebenaran al-Islam ini dan membuat orang mudah dengan Islam ini. Pada saat ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita masih berada di tengah COVID-19, sehingga kita harus menjaga jarak, kita harus pakai masker dan seterusnya. Ini semua adalah muskilat, kesulitan, dan semuanya ada nilainya. Kita harus sabar menghadapi ini, dan Allah memberi pahala itu sesuai dengan kesulitan. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Maka kita untuk bisa menjadi muslim yang baik, muslim yang berkualitas, tidak mungkin kecuali dengan banyak belajar dari junjungan kita, maha guru kita, al-muallim al-awwal, al-mursyid al-a'zam, ustadzul asatidah, Muhammad ibn Abdullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Beliau itu adalah maha guru umat manusia, muallim al-bashariyah. Beliau itu adalah diperlukan oleh siapapun yang ingin menjadi baik. Tidak mungkin ada orang bisa baik kalau tidak mengikuti Rasulullah SAW, bagaimanapun tinggi pendidikannya. Karena baginda Rasulullah diutus itu untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan tidak diutus kami, dan wa ma arsalnaka, tidak diutus engkau, kami tidak mengutusmu, begitu Allah mengatakan, kecuali untuk semua orang, basyiran wa nadhira, membawa kabar baik. Siapa yang mau mengikuti akan menikmati hidup ini dan sampai surga. Wa nadhira, ada warning, ada perhatian, ada ancaman. Kalau tidak mau mengikutinya, dia sulit di dunia, apalagi di akhirat nanti. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu yang tidak boleh kita lupakan, karena kita tidak tahu sampai kapan kita ini akan bertahan hidup, apalagi di saat pandemi ini.
Banyak kita dengar orang meninggal dunia. Mungkin saudara Anda, mungkin saudara saya, mungkin teman kita, mungkin guru kita. Dan itu semuanya sudah diatur oleh Allah sesuai dengan ajal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang itu hidup tanpa program dan tidak selalu introspeksi diri, itu tidak cerdas. Kita harus selalu introspeksi diri. Salat Jumat ini adalah salah satu media untuk kita berpikir, introspeksi diri. Sudah benarkah Islam saya? Apakah sudah sesuai dengan yang diajarkan oleh maha guru saya, Sayyidil Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan perlu ditanyakan, apakah kita sudah merasa bahwa kita menjadi muridnya Nabi? Tidak semua orang merasa itu. Dari mana kita belajar semua ini kalau tidak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka saudara-saudaraku sekalian saya hormati, sekarang kita sudah masuk di bulan Desember. Tidak lama lagi sudah tahun 2021. Terus berjalan. Saya kalau berdiri di atas mimbar ini, lalu saya kenang pertama kali saya berada di atas mimbar ini sudah 40 tahun yang lalu. Rasanya masih ingat. Karena memang dunia itu cepat sekali. Dan itu salah satu tanda kiamat sudah dekat. Kata Rasulullah SAW, yataqarabuz zaman. Zaman itu semakin mendekat. Setahun seperti sebentar saja. Jadi kita harus terus introspeksi diri. Jangan membuang-buang waktu. Belajar dari Rasulullah SAW. Beliau berseru sudah 15 abad yang lalu. Kata Rasulullah, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang nilainya sangat besar, tapi banyak orang menyepelekan nikmat itu. Nikmat apa itu? As-sihhatu wal faragh. Sehat dan waktu senggang. Kita tidak sadar bahwa waktu senggang kita itu banyak yang tidak dimanfaatkan. Rasulullah bukan berbicara waktu yang sekarang ini, waktu yang kita nikmati ini. Waktu senggang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Coba Anda list. Waktu senggang banyak sekali ketika Anda menunggu, ketika kita di perjalanan, ketika kita di airport, senggang banyak sekali. Itu hilang begitu saja. Dan kita menjadi orang yang rugi. Athmanu syai'in fi hayatil mu'min al-waqt. Dalam kehidupan orang yang beriman itu yang paling mahal itu waktunya. Li'anna al-waqt wi'a'ul amal. Waktu itu adalah bejananya amal. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abi Hurairah pernah berjalan di satu makam bersama dengan para sahabat. Lalu beliau bertanya, man sahibu hadzal qabr? Ini makam siapa ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tercengang. Lalu Rasulullah mengatakan, rakaatani ahabbu ila hadza min baqiyati dunyakum. 2 rakaat sunnah saja bagi orang yang sudah di makam ini itu lebih tinggi nilainya dari semua dunia Anda yang tersisa ini. Ini Rasulullah mengingatkan, jangan mengecilkan solat sunnah kalau ada kesempatan, karena kesempatan tidak akan kembali. Apa kita pernah berpikir bahwa sampai hari ini ada masjid-masjid yang belum mengadakan solat Jumat? Tidak pernah terfikirkan. Apa Anda pernah berpikir bahwa jamaah haji itu hanya 10.000 yang biasanya berjuta-juta sampai 5 juta? Umroh terhenti, Masjidil Haram ditutup, Masjid Nabawi juga ditutup. Tidak terfikir. Kalau kesempatan tidak digunakan, Anda akan rugi. Dan ini sebenarnya adalah peringatan untuk umat manusia seluruhnya. Dunia dibuat sepi oleh Allah dengan virus saja. Ini peringatan untuk mereka-mereka yang sombong. Mau sombong apa manusia ini? Dikasih virus saja semuanya sudah takut. Pesawat terbang beribu, pesawat terbang grounded, tidak berani terbang, tidak ada yang mau terbang. Sekarang dipaksakan. Bahkan dengan berbagai macam peraturan, kita tidak tahu sampai kapan ini. Ini adalah karena banyak dosanya manusia. Maka tidak bisa kita akan bisa sukses kecuali kembali kepada ajaran Sayyidil Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Maka mari kita introspeksi ketakwaan kita. Setiap Jumat diwajibkan semua khotib itu mengingatkan takwa, karena tidak mungkin orang tanpa bertakwa bisa menikmati surga. Tidak mungkin orang bisa menikmati dunia ini tanpa ketakwaan. Tidak mungkin. At-taqwa aqwas silah. Takwa itu adalah senjata yang paling ampuh untuk sukses. Dan tidak mungkin orang bisa sukses tanpa ketakwaan itu. Maka kalau kita tidak mengerti bagaimana bertakwa, kita tidak pernah mengoreksi apakah takwa saya sudah baik. Ada 300 kali Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, bahkan dikatakan lebih dari 300 kali takwa, ittaqullah, fattaqullah, berulang-ulang ini. Karena begitu pentingnya takwa ini. Kerusakan moral ini karena hilangnya ketakwaan. Ketika manusia sudah tidak takut, tidak punya ketakwaan, maka nyawa manusia pun tidak dihargai. Mereka tidak berpikir akhirat. Sedangkan saudara-saudara, kalau orang membunuh satu orang saja, orang beriman, kata Rasulullah SAW, la halakid dunia, hancurnya dunia ini itu lebih ringan dibandingkan ada satu orang beriman dihabisi nyawanya dan tidak pada tempatnya. Kenapa banyak orang berbohong sekarang ini? Kenapa begitu banyak orang bermaksiat dengan gampangnya terbuka sekarang ini? Karena tidak ada ketakwaan. Tidak ada takwa. Dan kalau sudah tidak bertakwa, tidak mungkin manusia berwibawa. Man khafa Allah akhafahu kulla syai'. Kalau orang itu sudah takut kepada Allah, nanti dia berwibawa. Nanti dia ditakuti oleh semua di yang sekitarnya. Kalau dia memimpin, dia menjadi pemimpin yang dipatuhi dan dicintai. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya petikkan satu ayat saja tentang takwa di dalam Al-Quran, surat Luqman ayat 33. Qala ta'ala wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Allah. Hai segenap manusia dipanggil semuanya oleh Allah. Ayat ini sudah 15 abad yang lalu. Dan semua ajaran Islam, baik itu ayat atau hadis-hadis Rasulullah, kalau dibaca saat ini seperti masih fresh. Karena Islam ini diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah sampai hari kiamat. Hei manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian. Karena yang namanya Tuhan itu Allah. Semua diciptakan oleh Allah. Lalu Allah yang Maha Pencipta mengatakan, takutlah kepada Tuhan kalian. Wakhshaw yauman, takutlah nanti datangnya hari yang pasti. La yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Anak tidak bisa membantu orang tuanya. Orang tua yang menyayangi anaknya, dia tidak bisa membantu anaknya juga. Semuanya nafsi nafsi. Lalu Allah menegaskan kita, inna wa'dallahi haqqun. Janji Allah itu pasti. La hawanid dunya ahwanu indallah min an yuhaqqiq wa'dahu. Begitu bahasa para ulama. Hancurnya dunia ini dibandingkan dengan Allah, lebih ringan dibandingkan dengan Allah tidak memenuhi janjinya. Ini untuk mereka-mereka yang fasik, untuk mereka-mereka yang tidak percaya Allah, sampai dikatakan begitu. Kenapa kok janji Allah tidak dipatuhi, tidak ditakuti? Sedangkan dunia yang setiap hari membuat banyak orang pusing ini hancur, itu lebih ringan bagi Allah dibandingkan satu janjinya tidak dipenuhi. Dan Allah menyatakan dalam ayat ini, inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya. Janji Allah itu pasti. Anda jangan mau dibuat lalai dengan dunia yang menggiurkan ini. Karena dunia itu sifatnya mata'ul ghurur. Seperti dikatakan oleh Amirul Mukminin Sayyiduna Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an, ad-dunya taghurru
ad-dunya tadurru, ad-dunya tamurru. Begitu kata Sayyidina Ali yang cerdas ini. Dunia itu menggiurkan. Banyak orang yang tidak kuat iman gampang tergiur dengan wanita, tergiur dengan jabatan, tergiur dengan uang, menggadaikan agamanya. Ad-dunya tadurru. Orang yang kaya jangan dikira gampang, apalagi yang tidak punya uang, sulit. Begitu dunia, harus berjuang kita. Wa tamurru, terus berjalan dunia ini. Kita tidak bisa tidak ikut berjalannya waktu. Kita tinggal tunggu beberapa hari saja tahun 2021. Para senior Masjid Al-Falah sudah banyak yang tiada, sudah mendahului kita. Bahkan yang lebih senior yang lebih junior dari saya sudah banyak yang mendahului kita. Kita juga tidak tahu. Maka Allah mengingatkan, jangan mau digiurkan oleh dunia ini lalu tidak berpikir akhirat, lalu tidak memperbanyak amal soleh. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan mau Anda ditipu oleh iblis, setan yang memang pekerjaannya itu menyesatkan manusia. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salakallahu bina wa bikum sabilal hidayah wa jannabana wa iyyakum tariqasy syarri wal ghawayah. Nafa'ana Allah wa iyyakum bil Qur'anil azim wa bi haji sayyidil mursalin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي العظيم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. قال تعالى وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah dan bergaullah dengan orang soleh, dengan orang as-sadiqin, orang-orang yang benar-benar menjadi hamba Allah yang berkualitas. Al-bi'ah, saudara-saudara, lingkungan kita itu sangat mewarnai kita. Al-insanu ibnu bi'atih, manusia itu adalah putra dari lingkungannya. Didik anak Anda dengan cara yang baik dan jangan dilepaskan di dalam lingkungan yang tidak baik. Kalau Anda setiap hari bergaul dengan orang-orang soleh, dengan ulama, dengan ahlul khair, itu inersi kebaikan, kesolehannya masuk ke dalam Anda. Tapi kalau manusia setiap hari bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, maka inersi kefasikan itu masuk juga. As-sahib sahib. Begitu nasihat dalam bahasa Arab. Teman itu menarik. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi kita perlu belajar. Alaika bil ilm, yaqulu sallallahu alaihi wasallam, alaika bil ilm fa innal ilma khalilul mu'min. Kamu wajib belajar itu. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Begitu hadisnya. Wa fariidah, tinggi sekali itu orang belajar tentang Islam ini. Bagi muslim atau muslimah harus, karena ilmu, kata Rasulullah, khalilul mu'min. Ilmu itu adalah sahabat karibnya orang yang beriman, ya. Jadi saya ingin mengisahkan bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang pandai itu pernah dengan para sahabat berjalan di makam. Kemudian Sayyidina Ali berbicara dengan makam itu. Setelah memberi salam kepada ahli kubur, lalu beliau mengatakan, ya ahlal kubur mal khabar indakum. Bagaimana berita Anda?
Semua orang-orang tercengang. Bagaimana Sayyidina Ali ini kok berbicara dengan makam ini? Lalu Sayyidina Ali menjawab sendiri, innal khabar indana anna amwalakum qad qusimat wa anna buyutakum qad sukinat wa anna zawjatakum qad zuwijat. Kalau berita kami, berita dari kami wahai ahli kubur, harta-harta kalian sudah dibagi kepada ahli waris, rumah-rumah kalian sudah dihuni orang lain, istri atau suami kalian sudah pada kawin. Fabaka Ali bin Abi Thalib, fabaka radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Ali terharu dan menangis. Dia berpikir, saya nanti akan menjadi ahli kubur. Orang-orang semakin tercengang. Lalu jawab lagi Sayyidina Ali, wallahi law istata'u an yujibu laqalu inna wajadna inna khairaz zadi taqwa. Sayyidina Ali mengatakan, demi Allah, kalau mereka itu bisa berbicara, mereka akan mengatakan, kami mendapatkan di sini, di dalam kuburan ini tidak ada bekal yang lebih penting dan lebih baik dari at-taqwa. Kita masih hidup sekarang ini. Apakah kita tidak gandrung dengan berusaha untuk menjadi orang yang lebih bertakwa? Itu masalahnya. Dan sekali lagi, saudara-saudaraku sekalian saya hormati, tidak mungkin bertakwa kecuali dengan ilmu. Al-ilmu tariqun ilal iman, wal imanu tariqun ilal taqwa, wat taqwa zadun ilal jannah. Ilmu itu jalan menuju iman, iman itu jalan menuju takwa, takwa ini itu untuk bekal kita masuk surga. Maka kalau kita tanpa ilmu, tidak mungkin bisa sholat dengan baik. Sebelum saya akhiri, saudara, dan sudah beberapa kali saya sampaikan di atas mimbar ini, mungkin tadi banyak orang yang baru sholat Jumat di Masjid Al-Falah. Saya melihat tadi pada waktu adzan banyak orang berdiri, mungkin ada 100 orang. Sudah berulang kali saya katakan, mudah-mudahan ini yang terakhir, sehingga Masjid Al-Falah menjadi masjid yang teratur. Kalau Anda mendengar adzan masuk, tidak perlu Anda menjawab adzan, karena hukumnya cuma sunnah. Mendengar khutbah ini hukumnya wajib. Bagaimana Anda mengerjakan sunnah meninggalkan wajib, lalu begitu khutbah dimulai lalu mulai sholat? Itu tidak benar. Ini perlunya ilmu. Dan ini banyak di banyak masjid. Di Al-Falah sebenarnya sudah sedikit ini. Sudah 3-4 tahun yang lalu saya mengatakan begitu, karena pernah terjadi. Ini sekarang setelah itu kemudian Al-Falah menetapkan sholat itu jam 12 kurang seperempat. Tadinya seperti sekarang ini, kalau duhurnya jam 11:15, duhurnya 11:15. Dan itu banyak yang terlambat. Pernah 5 atau 6 soft. Itu kalau saya hitung satu soft 100, 600 orang berdiri. Kalau Anda ingin menikmati sholat, jangan datang terlambat. Kenapa tidak membesarkan sholat Jumat? Sholat Jumat ini ibadah azimah, ibadah ta'limiyah. Ini ibadah besar sholat Jumat ini. Jangan dianggap pokoknya saya sholat lalu terlambat. Orang berbicara, termasuk takmir masjid, ketika sudah khutbah disampaikan, takmir masjid yang bertugas memberitahu agak ke sana, dia tidak dapat pahala apa-apa itu. Jangan dibuat main-main ibadah itu. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad laghawt wa man laghaw fala jum'ata lah. Hakadha yaqul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau khatib sudah berbicara, kemudian Anda mengingatkan orang yang berbicara, mengingatkan, niatnya baik, yang mengingatkan tidak dapat pahala. Bagaimana yang berbicara? Bagaimana yang terlambat berbicara di belakang itu? Mohon maaf, saya terpaksa akan berbicara. Sebenarnya sudah saya niatkan tidak mau bicara ini lagi di Masjid Al-Falah. Ternyata masih ada. Mudah-mudahan Jumat yang akan datang tidak ada. Kalau Anda datang terlambat langsung sholat, itu pun sholatnya dengan rok'ataini khafifatain, sholat yang ringan saja, dengan baca Al-Fatihah kemudian rukuk yang wajib saja. Ini penting sekali. Inilah perlunya ilmu, inilah perlunya sholat Jumat itu, menambah pengetahuan ilmu agama supaya kita bisa menjadi orang Islam yang lebih baik. Semoga Allah meridhai apa yang saya sampaikan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad
وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك كريم سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم دمر أعداء الدين في بلادنا، اللهم دمر أعداء الدين في بلادنا وفي بلاد المسلمين عامة. اللهم إنهم أعداؤنا، إنهم من المشركين والمنافقين والظالمين والشيوعيين، أعداؤنا وأعداؤك وأعداء دينك يا رب العالمين، وإنك على كل شيء قدير يا رب. اللهم دمرهم تدميرا يا رب. اغفر لنا، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل أعمالنا. اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. هذا الدعاء منا يا رب، ومنك الإجابة، وهذا الجهد منا وعليك التكلان. وصلى الله وسلم وبارك على ذي الخلق العظيم هادي الإنسانية إلى صراط العزيز الحكيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.